Misteri Penghuni Asrama Putri Part 2. Sensasi seksual Bram. Matahari kini menampakkan diri di ufuk timur. Dari seberkas cahaya yang menembusi celah dedaunan pohon rimbun di sisi timur tenda tersebut berhasil menyoroti mata si Bram yang sedang tergeletak di pintu tenda. Ia mengigau dan sontak salah satu teman Bram yang berada dalam tenda pun terbangun. Ia keluar dari pembaringannya dan menemukan si Bram tergeletak di pintu tenda tersebut. Ia kaget mengapa si Bram tidak masuk dan tidur di dalam tenda. Ia mengecek Bram dan membangunkannya. Bram seketika pun bangun dan kaget dan keberadaan dirinya yang tergeletak di tanah. Kisah semalam kembali teringat oleh Bram dan merasa ketakutan. Ia pun langsung masuk ke dalam tenda tersebut. Teman-teman Bram yang lainnya mempertanyakan gerak-gerik aneh si Bram tersebut. Bram yang belum bisa menceritakan semuanya hanya tertidur terlungkup. Mereka berpikir bahwa Bram mungkin kedinginan atau mabuk, dan semua pekerja lainnya bersiap untuk melanjutkan aktivitas mereka, yakni pekerjaan pembangunan gedung asrama tersebut. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Bram kembali normal dan telah melupakan kejadian pada malam itu. Sosoknya yang pemberani tersebut kini melanjutkan pekerjaannya sebagai juru masak di tempat tersebut. Ia mengurungkan niatnya untuk menceritakan semua peristiwa aneh yang ia alami malam itu kepada teman-temannya. Ia bermaksud agar semua teman-temannya itu tidak merasakan ketakutan berada di tempat tersebut. Pada suatu hari, Bram sedang mencari sayuran di pinggir hutan di belakang gedung asrama yang tengah dibangun tersebut. Tak lama kemudian, Bram kembali mengingat hal aneh yang telah terjadi malam itu. Sontak di saat yang bersamaan, ia merasakan derayan rambut panjang di sekucur tubuhnya lagi. Ia terdiam kaku. Sosok wanita yang pernah ia lihat sebelum jatuh pingsan itu kembali ke hadapannya, dan ia merasakan ciuman dari sosok tersebut. Bram sepertinya merasakan sensasi nikmat dan tubuhnya seperti dicengkram sosok tersebut. Bram sempat terpesona dan ia pun kembali disadarkan oleh teman kerjanya yang lain yang hendak buang hajatan di sana. Maklum waktu itu tempat tersebut belum ada tempat pembuangan hajatan dan mereka yang bekerja di tempat tersebut membuangnya di sembarang tempat. Jadi Bram kembali sadar dan ia pun tak mau melanjutkan pencarian sayurnya di sekitaran tersebut. Bram kembali ke tenda dengan membawa sayur seadanya saja untuk dimasak siang itu. Malam pun tiba. Bram kini sedang sibuk menyiapkan makan malam. Ia pun selalu membayangkan sensasi yang terjadi pada siang tadi. Bram kini merasakan sepertinya sosok berambut panjang itu kini menyukainya. Di sisi lain, dirinya beranggapan bahwa mungkin sosok tersebut akan menghabisi nyawanya. Malam pun semakin larut. Bram kini tak bisa tidur dengan aman lagi. Ia mengalami ketakutan, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Dalam hatinya berseru, jangan sampai malam itu sosok tadi akan kembali mengganggunya. Benar saja, ketika semua rekannya tertidur pulas, Bram kini merasakan ada yang aneh di kakinya. Ia kini akhirnya merasakan kaku, seperti ditindih oleh seseorang. Perlahan-lahan setengah badannya pun mulai terasa kaku hingga ke ujung dadanya. Ia tak berdaya. Ia berteriak, namun sepertinya suaranya tak didengar oleh rekan-rekan kerjanya tersebut.
Kini Bram tak berdaya dan merasakan ada yang aneh pada bagian tengah tubuhnya tersebut. Bram sepertinya berada dalam halusinasi. Temannya yang merasakan reaksi Bram pun terbangun dan membangunkan si Bram. Sontak kenikmatan sesaat Bram hilang dan terbangun dari peristiwa itu. Bram tidak mau melanjutkan tidurnya malam tersebut. Ia menyalakan api besar, memasak air, dan tak mau melanjutkan istirahat malamnya. Di tengah aktivitasnya tersebut, dari kejauhan kembali ia melihat sosok temannya yang telah meninggal dan wanita yang parasnya sangat menjijikkan. Dari remang-remang cahaya api tersebut, namun seketika itu Bram